The Revenge, bagian 10, Red 21 plus oleh Neng Neng. Matahari sudah mulai merangkak naik saat Kiara membuka gorden jendela kamarnya. Tatapannya tertuju pada pemandangan di hadapannya. Sebuah taman bunga kecil yang sengaja dia tanam hanya untuk menghilangkan rasa sepinya. Tinggal di rumah besar dengan banyak pelayan tidak membuat Kiara merasakan kehangatan ataupun sapaan layaknya keluarga. Seluruh penghuni di rumah ini memiliki perangai yang sama. Dingin, datar, juga sedikit angkuh dan arogan. Tok, tok, tok. Kiara menoleh pada daun pintu yang terdengar diketuk dari luar. Sejurus kemudian, Kiara berjalan mendekati pintu. Namun, ujung matanya sempat melirik tempat tidur yang belum sempat dibereskannya. Tepat di sebelah tempat tidurnya, sprei yang biasa sedikit rapi, itu kini agak berkerut. Terlihat jelas jika seseorang sempat tertidur di sana. Kiara tersenyum mengingat bagaimana kemarin Andra sempat menemaninya untuk tidur hingga dia terlelap dan bangun di keesokan paginya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu kembali terdengar. Kiara kembali melanjutkan langkahnya. Membuka pintu lalu menyembulkan kepalanya. Seketika, kening Kiara berkerut, melihat pemandangan langka yang tengah memanjakan matanya. Selamat pagi, Kia. Andra melambaikan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Pagi ini, Andra terlihat begitu tampan dengan pakaian kerja yang sudah rapi. Harum parfum yang digunakannya tercium semerbak, membuat Kiara merasa linglung dibuatnya. Pagi, Mas. Kiara tersenyum kikuk, meraba seluruh wajahnya. Merasa malu karena merasa belum membersihkan wajahnya dari bangun tidur tadi. Kamu cantik hari ini. Seolah mendengar isi hati Kiara, Andra berkata dengan rayuan juga sungkingan senyum di bibirnya. Mas Gombal. Kiara tersipu, lalu menunduk malu-malu. Untukmu yang paling cantik pagi ini. Andra menyodorkan setangkai bunga mawar merah pada Kiara. Tangan yang tadi tersembunyi kini telah ia tampakkan. Kiara sempat tertegun, dalam hati terus bertanya-tanya, ada apa ini? Untukku, Mas Andra? Kiara masih meragui penglihatan dan pendengarannya. Untuk pertama kalinya, ada pria yang memberinya sekuntum bunga. Sungguh, Kiara merasa jantungnya seperti akan segera melompat. This is for you, Kia. Andra kembali menyodorkan setangkai bunga cantik itu pada Kiara. Dengan tangan bergetar, Kiara menerima bunga tersebut dengan senyuman menghiasi bibirnya. Terima kasih, Mas. Semburat merah di pipi gadis itu terlihat begitu nyata, membuat Andra terkekeh menatap perempuan di hadapannya. Mari kita sarapan bersama. Andra meraih tangan Kiara, menuntunnya menuju ruang makan. Di ruang makan, keluarga Shailendra telah berkumpul. Tuan besar duduk di kursi paling ujung, sementara nyonya besar di samping kanannya. Sementara Bima sudah duduk di kursi berjarak 2 kursi dari samping kiri, Tuan besar. Seolah sengaja menyisakannya untuk Andra dan Kiara. Andra dan Kiara segera duduk di kursinya masing-masing. Selamat pagi, Tuan, Nyonya, dan Mas Bima. Kiara menyapa dengan sopan. Selamat pagi, Kiara. Nyonya besar menjawab dengan senyum khas di bibirnya. Sementara Tuan besar hanya berdehem dan melanjutkan sarapannya. Pagi adik kecil, Bima menjawab dengan sedikit jenaka. Di antara semua orang yang berada di rumah ini, mungkin Bima adalah pria manusia yang agak normal dibanding yang lain. Dalam keadaan tertentu, Bima kadang sering tersenyum, bercanda, atau banyak bicara. Tidak terlalu datar dan kaku seperti Andra. Bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik? Bima bertanya sambil memasukkan makanannya ke dalam mulutnya. Sudah lebih baik, Mas. Jawab Kiara kemudian. Selanjutnya, acara sarapan pagi hanya diisi dengan suasana hening. Yang terdengar hanya suara dentingan sendok dan piring. Semua orang tidak ada yang berani berbicara. Semuanya seolah terhanyut dengan suapannya masing-masing. Kia, bisa masuk ke dalam kamarku? Ada yang ingin aku bicarakan padamu. Nyonya besar bicara pada Kiara dengan nada memerintah. Kiara menganggukkan kepalanya patuh.
lalu mengikuti langkah Nyonya Besar tanpa membantah. "Kia, ada yang ingin aku bicarakan padamu." Nyonya Besar memulai katanya setelah mereka tiba di sebuah kamar mewah. Kamar utama yang selama ini dihuni oleh Nyonya dan Tuan Shailendra. "Iya, Nyonya." Kiara mengangguk. Dalam hati kembali bertanya-tanya, tugas aneh apa lagi yang akan diberikan Nyonya Besar terhadapnya? "Terima kasih banyak sudah banyak membantuku selama ini." Seketika Kiara mendongakkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya, sang Nyonya Besar mau mengatakan kata terima kasih. "Tidak, Nyonya. Saya yang harus berterima kasih karena sudah banyak membantu saya selama ini." Kiara tertunduk. Dia tahu ada maksud terselubung dari setiap kata-kata yang dilontarkan oleh Nyonya Besar. No, Kia. Kamu sudah membantuku mengawasi mantan menantuku, melindungi putraku, hingga kini dia terbebas dari perempuan yang sedari awal seharusnya dia tidak pernah masuk di kehidupan putraku." Nyonya Besar berkata dengan sorot mata yang mengandung amarah. Kiara terdiam. Sementara itu, pikirannya kembali melayang pada kejadian 1 bulan lalu, di mana dia tidak berhasil menyelamatkan Anet dan calon anaknya. Bagaimanapun rasa bersalah itu masih bersarang di hati Kiara, sehingga dia menganggap jika dia adalah pembunuh Anet dan calon anaknya. "Selamanya, tolong jaga Andra. Jangan pernah meninggalkannya apapun yang terjadi." Lagi-lagi Kiara mendongakkan kepalanya, menatap lembut pada Nyonya Besar yang hari ini terasa begitu aneh. Untuk pertama kalinya pula, Nyonya Besar mengatakan tolong. "Selama ini kamu sudah menjaga Andra dengan cara yang kamu bisa. Kedepannya, tolong jaga Andra dengan baik. Jika perlu, jaga dia dengan nyawamu." Tatapan Nyonya Besar berubah datar, namun ada tatapan memohon di sana. "Baik, Nyonya. Saya akan melaksanakan tugas Nyonya sebisa saya." Kiara memanggutkan kepalanya berulang kali, menyetujui permintaan Nyonya Besar seperti biasa. "Bagus. Aku tahu kamu tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanku, Kiara. Sebagai imbalannya, kamu akan mendapatkan tangkapan yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu korbankan. Percayalah, kamu tidak akan menyesal pernah melakukan sesuatu yang kamu anggap sebagai kesalahan." Nyonya Besar terbahak lalu mengibaskan tangannya, pertanda mengusir Kiara secara halus dengan gerakan tangannya. Kiara yang sudah memahami kondisi ini segera undur diri, meninggalkan ruangan kamar Nyonya Besar dengan hati berkecamuk. "Aku tahu dia akan memintaku melakukan hal yang tidak aku duga sebelumnya. Aku tahu apa yang dia berikan, dia akan meminta balasan dengan harga yang lebih mahal. Aku harus bersyukur aku dibesarkan di keluarga ini dengan limpahan materi. Aku harus melakukan semua perintahnya, meski sulit, meski aku tidak mampu sekalipun. Tapi kenapa harus Mas Andra? Aku takut tidak bisa mengendalikan perasaanku padanya. Kenapa bukan Mas Bima saja? Kenapa rasanya melelahkan sekali? Sebetulnya, apa rencana Nyonya Besar selanjutnya?" Kiara masih merenung menatap kolam ikan kecil di samping rumah megah tersebut. Dalam benaknya, ada banyak pertanyaan yang entah siapa yang bisa menjawabnya. Ting! Ponsel yang berada dalam genggaman Kiara berbunyi. Segera menggeser layar, Kiara membaca pesan yang sampai di ponselnya. "Kia, malam ini berdandanlah. Aku akan mengajakmu keluar rumah."